Kabar baik buat kalian semua sebagai pendaftar KIP kuliah di tahun 2025. Subscribe to my channel. Hai, hello everyone. Wah, gimana kabarnya nih teman semua? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Jadi, di konten kali ini, seperti yang kalian lihat di thumbnail dan juga judulnya, konten kali ini aku akan membahas seputar UTBK SNBT bagi kalian sebagai pelamar KIP kuliah di tahun 2025. Jadi, buat kalian semua sebagai pelamar KIP kuliah di tahun 2025 ini, kalian wajib tonton sampai habis, dikarenakan di konten kali ini aku bakal informasiin secara detail mengenai UTBK SNBT buat kalian sebagai pelamar KIP kuliah di tahun 2025. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, pastinya bakal banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan kalian mungkin ya yang masih bingung, gimana sih Kak ini KIP kuliah di jalur UTBK SNBT ini, apakah kita langsung bisa gratis untuk tesnya untuk UTBK-nya atau gimana gitu ya? Atau mungkin buat kalian yang udah daftar ya, kemarin yang udah daftar langsung di jalur ini gitu, dan kalian diharuskan untuk membayar UTBK SNBT-nya gitu, walaupun kalian sebagai pendaftar KIP kuliah, kok bisa gitu ya? Nah, konten kali ini semoga membantu. Ini akan aku kupas tuntas gitu ya, akan aku informasiin secara lengkapnya. Jadi gini guys, untuk prosesnya itu supaya kalian bisa ditetapkan sebagai pendaftar KIP kuliah terdaftar gitu ya, nantinya pastinya akan ada tulisan seperti ini. Nah, kalian itu harus mengikuti alur yang sudah dijelaskan oleh Puslapdik gitu ya. Nah, gimana prosesnya? Nih, yang pertama, sinkronisasi antara SIM KIP kuliah dan SIM SNPMB UTBK SNBT itu akan dilakukan secara otomatis dan berkala. Jadi itu akan secara otomatis dan berkala ketika kalian mendaftar KIP kuliah terlebih dahulu, lalu mendaftar UTBK SNBT di SIM SNPMB-nya gitu ya. Jangan kebalik teman-teman. Kalau kebalik pastinya kalian nggak bakal ada nomor pendaftaran KIP kuliahnya di pendaftaran UTBK SNBT-nya. Jadi diperhatikan banget ya teman-teman, buat kalian semua jangan gegabah gitu ya, biar nantinya aman lancar gitu untuk kalian semua ini juga gitu ya. Nah, untuk pendaftarannya itu seperti itu, nanti akan secara otomatis sinkronisasinya dan berkala. Jadi melalui mekanisme host to host setelah siswa KIP kuliah login ke SIM atau SIM SNPMB UTBK SNBT gitu ya teman-teman. Nah, kemudian keterangan sinkronisasinya nih ya teman-teman, diperhatikan. Nah, siswa pilih prodi PTKIN KIP kuliah hanya dapat digunakan pada perguruan tinggi atau PT di bawah Kementerian Pendidikan atau Kemdikbudristek. Jadi buat teman-teman nih yang memilih program studi di PTKIN atau di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, itu tuh nanti kalian nggak bisa ya teman-teman. Jadi ini khusus di perguruan tinggi yang ada di naungan Kementerian Pendidikan dan Ristek dan Teknologi gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah terlanjur nih milih prodi yang di PTKIN gitu, dan itu harus membayar biaya seleksinya. Informasi selanjutnya, siswa peserta KIP kuliah tidak diperkenankan untuk melakukan simpan permanen pusat UTBK sebelum proses sinkronisasi selesai. Nah, ini harus jadi highlight banget teman-teman. Jadi buat teman-teman tidak diperkenankan untuk melakukan simpan permanen ya pusat UTBK-nya sebelum proses sinkronisasi selesai teman-teman ya. Seperti itu. Untuk informasi selanjutnya,
siswa ingin membatalkan hasil sinkronisasi KIP kuliah dengan SIM SNPMB UTBK SNBT. Nah, teman-teman bisa klik tombol batalkan sinkronisasi yang ada di bawahnya itu, ya. Tombol itu akan muncul atau baru muncul ketika proses sinkronisasi sebelumnya sudah berhasil. Tapi kalau belum berhasil itu nggak bakal muncul, teman-teman, ya, gitu. Nah, dari Puslabdiknya juga ngasih catatan ya atau note buat teman-teman, apabila siswa sudah membatalkan hasil sinkronisasi, tidak dapat melakukan sinkronisasi ulang. Jadi teman-teman jangan gegabah kalau misalkan teman-teman nggak sengaja nih ke klik gitu ya buat si batalkan sinkronisasinya, seperti itu teman-teman. Jadi itu informasi dasarnya dulu nih teman-teman untuk alurnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman sesuai alur yang sudah dijelaskan tadi gitu ya. Nah, nanti teman-teman ketika akan konfirmasi pilihan seleksinya, ya teman-teman, nanti akan ada yang seperti ini nih teman-teman ya. Di sosial ekonominya itu akan ada yang dicentang gitu. Teman-teman bakal kalau misalkan terdata gitu ya sebagai penerima KIP gitu ya di sekolah, ataupun terdata di DTKS dan juga terdata di P2KE desil sekian gitu ya. Nah, nanti bakal ada seperti ini teman-teman ya. Seperti itu. Nah, untuk keterangan ini akan ada di laman pendaftaran KIP kuliah ketika teman-teman memilih di jalur UTBK SNBT-nya ya. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman seperti yang tadi sudah aku sampaikan, jadi alurnya seperti itu. Pendaftaran dulu di KIP kuliahnya, lalu nanti di laman SNPMB-nya. Namun Kak, aku udah terdaftar nih di KIP kuliah gitu ya, di keterangannya di pendaftaran UTBK-nya gitu ya, tapi aku tetap harus bayar gitu. Kenapa? Nah, dan itu memang kemarin banyak banget yang kejadian seperti itu. Kenapa? Nah, ini jawabannya teman-teman. Nah, ini informasinya teman-teman ya. Jadi siswa pendaftar KIP kuliah yang masuk kategori 1 maka akan dibebaskan dari biaya tes UTBK SNBT-nya ya, gitu. Jadi siswa pendaftar KIP kuliah yang kategori 1 itu akan free gitu ya untuk tesnya UTBK-nya gitu ya. Dan yang kedua, siswa pendaftar KIP kuliah yang masuk kategori 2 maka akan dikenakan biaya tes SNBT UTBK sesuai dengan ketentuan dari panitia pelaksananya. Jadi kalau buat teman-teman yang masuk ke kategori 1 itu pasti otomatis bakal free gitu ya, buat teman-teman semua. Nah, tapinya ini ada tapinya gitu ya, buat teman-teman yang masuk ke kategori 2 walaupun termasuk atau terdaftar sebagai pendaftar KIP kuliah, tapi diharuskan untuk membayar biaya tesnya, seperti itu. Informasi selanjutnya, apabila dinyatakan lolos seleksi masuk perguruan tinggi, pihak perguruan tinggi akan melakukan validasi atau kelayakan Anda atau teman-teman semua sebagai penerima KIP kuliah. Jadi itu ketika teman-teman sebagai pendaftar KIP kuliah di jalur UTBK SNBT nih ya, walaupun udah terdaftar, itu gak mungkin tiba-tiba langsung kalian sudah dinyatakan sebagai penerima KIP kuliah gitu. Karena memang itu nanti akan ada validasi dulu dari perguruan tinggi masing-masing yang menerima teman-teman gitu, atau yang teman-teman pilih gitu kampusnya atau perguruan tingginya. Jadi nanti akan ada validasi dulu, nanti akan ada seleksi dulu dan lain sebagainya sesuai alurnya kampus masing-masing. Ini informasi paling pentingnya juga, kategori 1, kategori 2 itu seperti apa gitu ya. Nah, kategori 1 ya seperti ini teman-teman. Untuk kategori 1, siswa yang terdata di KIP update 2024 DTKS dan P2KE desil 1 sampai 3. Nah, ketiganya itu teman-teman harus terpenuhi dan
dan tidak bisa salah satunya. Jadi harus ketiganya itu harus ada buat teman-teman biar masuk ke kategori pertama gitu ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman itu yang tadi nih, yang ini contohnya ya, yang tadi yang awal aku liatin tadi, nah dia itu terdata di KIP tahun update 2024, kemudian juga DTKS dan juga P2KE desilnya 1 sampai 3 gitu ya. Dan kalau lebih dari desil itu nggak bisa teman-teman. Jadi itu memang ketentuannya desilnya itu harus 1 sampai 3 aja. Gimana kalau 2, gimana kalau 3 misalkan gitu ya. Nah itu masih bisa asalkan 3 hal tersebut terpenuhi gitu. Nah untuk kategori 2 itu siswa tidak memenuhi ketentuan kategori yang pertama tadi gitu ya, salah satunya misalkan. Nah seperti itu teman-teman. Nah gimana buat teman-teman yang nggak ada semuanya gitu, karena memang teman-teman hanya menggunakan SKTM saja misalkan, itu mungkin otomatis ya harus bayar gitu. Aku juga itu kalau informasi itu belum ada update tersendiri, nanti aku akan update lagi. Misalkan kalau ada info terbarunya nanti aku akan update di kolom komentar ya, ataupun di konten selanjutnya. Nah jadi gitu teman-teman semua, untuk informasi kali ini mungkin sedikit agak kok bisa gitu ya, agak ribet banget karena memang di tahun aku, karena aku udah lulus guys. Nah kalau buat teman-teman yang belum nonton nih konten aku pas lulus, pas graduation, tonton guys ya. Jadi kalau aku salam dari aku gitu, salam dari aku angkatan 2020 yang waktu itu memang aku gak punya KIP di sekolah waktu SMA, gak terdaftar KIP di sekolah ya. Kemudian juga nggak terdata di DTKS, nggak ada P2KE desil kayak gitu, karena waktu itu belum ada gitu, belum ada terupdate yang kayak gitu. Jadi masih gede lah peluangnya untuk kita yang nggak dapat bantuan apa-apa gitu semasa di sekolah SMA-nya gitu ya. Jadi aku hanya mengandalkan SKTM aja. Jadi buat kalian yang udah tahu nih, tonton aja di konten-konten aku yang udah lama, yang udah lawas itu, tonton biar kalian tahu nih, oh ternyata si kakak ini bisa nih gitu. Tapi itu kembali lagi ke kampusnya masing-masing sih nanti. Jadi buat kalian misalkan nih sekarang ya aku terdaftar di KIP kuliah tapi aku harus bayar nih, ya nggak apa-apa dulu lah ya. Semoga nanti kalau kalian lulus keterima di perguruan tinggi yang teman-teman pilih gitu ya, terus nanti ada seleksinya. Nah semoga di kampusnya meringankan gitu ya, tidak membebankan banget harus seperti itu gitu, harus yang kategori yang pertama itu harus ada 3-nya gitu ya. Semoga ya, semoga aja, soalnya kan dari Puslabiknya juga buat kalian yang tidak memiliki ya, tidak terdaftar di DTKS dan lain sebagainya, itu masih bisa daftar dengan SKTM gitu ya, seperti itu. Jadi jangan berkecil hati teman-teman ya, semoga kalian dipermudah segalanya. Fighting guys. So mungkin segitu konten kali ini teman-teman ya, semoga bermanfaat banget buat kalian semua, semoga menjawab keresahan kalian juga ya. Buat yang mau sharing juga boleh di kolom komentar, kita saling sharing lagi ya. Semoga aku juga bisa terus update gitu, bikin konten lagi rutin seperti sebelumnya gitu ya. So segitu dulu, see you next time, bye bye.